kita akan menghitung dalam jumlah yang banyak, sehingga butuh satu perhitungan yang lebih kompleks ya. Perhitungan yang lebih kompleks. Tapi tentu saja nanti hasilnya kan lebih akurat, karena dia bisa menghitung ke arah sepanjang pantai dan ke arah bisa ke arah tegak lurus pantai, tapi biasanya kita tidak menghitung ke arah tegak lurus, tapi menghitung ke arah diagonalnya. Jadi di antara nut tadi ada diagonal bisa kita hubungkan, kita bisa mengarah membentuk arah-arah sedimen yang membentuk sudut terhadap nut tadi ya. Cuman kelemahannya suara saya agak serak. Kelemahannya dia membutuhkan satu data yang cukup lengkap ya. Jadi kalau tadi yang rumus pertama itu kita hanya butuh data tinggi gelombang dan sudut dasar gelombang, kalau ini kita butuh data cukup lengkap. Jadi mulai dari peta batimetri, kemudian peta topografi, kemudian data mengenai ukuran sedimennya, kita harus mengetahui mengenai kedalamannya, karena pada setiap titik tadi kalau kita menggambarkan satu jaring pada pantai tadi, di mana gambarnya didasarkan pada suatu peta topografi atau batimetri, maka kita akan bisa tahu berapa kedalaman pada tiap titik tadi. Ya. Kedalamannya tahu nanti, kemudian kemiringan garis pantainya tahu, diameternya sedimen kita ambil samplingnya, kemudian ya saja kita tahu berapa berat massa, rapat massa sedimen, rapat massa air laut dan sebagainya. Maka nanti pertama kali kita akan menghitung berapa kecepatan aliran yang terjadi pada setiap titik tadi. Nah kalau kecepatan tadi sudah kita dapatkan, kedalaman kita dapatkan, diameter sedimen kita dapatkan, kemudian faktor-faktornya misalnya ada namanya satu koefisien koreksi dan sebagainya, maka pada setiap titik tadi bisa kita aplikasikan rumus-rumus yang baik, yang rumus Baker, Madsen dan sebagainya tadi ya. Sehingga nanti kita harus memasukkan tiap titik dari kedalamannya, memasukkan diameter sedimennya, memasukkan rapat massa sedimen, rapat massa air laut dan sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan berapa besarnya angkutan sedimen pada setiap titik. Nah nanti kalau sudah kita tahu berapa angkutan sedimen pada setiap titik, maka nanti dengan cara numerik nanti kita bisa hitung berapa selisih masing-masing itu. Kemudian dengan selisih tadi kita bisa mengetahui apakah di satu titik tadi antara kalau ada 3 titik yang berurutan, maka titik yang di tengah tadi kita bisa tahu kalau ada sedimen yang datang di situ berapa, sedimen yang pergi berapa, maka kita bisa tahu di situ terjadi apa, erosi apa, sedimentasi. Demikian seterusnya berurutan sampai titik terakhir yang kita inginkan. Nah oleh karena itu tidak mungkin kita menghitung secara manual. Nanti kita hitung secara pakai model. Oke, lagi kalau kita menggunakan rumus-rumus analitis yang metode yang kedua tadi ya, rumusnya cukup kompleks dan kita butuh data yang lengkap. Yang ketiga mungkin belum kita bahas, nanti ini akan saya share screen aja dulu supaya nanti bisa lebih salah. Nah ini rumus-rumus kemarin itu ya, kalau ini tiap titik itu kita aplikasikan formula-formula ini, nanti tentu saja kita tidak bisa hitung secara manual, ini harus pakai harus computerized juga begitu ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa angkutan sedimen pada setiap titik yang kita inginkan. Kemudian kemarin ada rumus Heider-Meyer dan sebagainya, sehingga nanti rumus-rumus ini kita pilih. Tapi biasanya di dalam satu software
kita bisa menggunakan beberapa rumus sekaligus. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya nanti data-data basicnya dari peta topografi, batimetri, sedimen, kemudian kedalaman air dan sebagainya, data-data karakteristik air dan sedimen sudah ada, maka nanti kita tinggal bisa memasukkan pada masing-masing rumus itu, nanti secara komputer nanti akan dihitung, mereka hitung sendiri. Sehingga nanti hasil akhirnya biasanya kita bisa mendapatkan berapa perubahan garis pantai itu untuk setiap formula yang dipakai. Tentu saja nanti hasilnya akan berbeda. Kalau hasilnya berbeda, nanti tentu saja kita harus mengambil satu keputusan berdasarkan pengalaman kita. Ya. Atau mungkin berdasarkan hasil pengalaman atau penelitian atau penglihatan kita dengan menggunakan sedikit insting kita, nanti kita mana yang lebih cocok antara kondisi kejadian di lapangan dengan hasil-hasil perhitungan tadi. Kemudian yang ketiga adalah kalau tadi adalah analisa perhitungan dengan sedimen transport dan sebagainya, sekarang yang ketiga adalah analisa perubahan garis pantainya. Ini lebih simpel, cuma nanti ini tidak bisa kita hitung langsung, kita hanya bisa menghitung berapa maju mundurnya ya, tapi kita tidak bisa menghitung jumlah sedimennya. Ya. Jadi ada namanya single line theory, ini adalah suatu prinsip di mana kita melihat pada suatu perubahan profilnya. Nah, asumsinya bentuk profilnya itu dari yang depan garis putus-putus itu sampai ke mana ini, ke garis yang belakang ini, perubahannya itu tidak mengalami perubahannya konstan sebesar A. Oleh karena itu nanti bentuk profilnya tetap. Nah ini nanti, ini teori mengenai maju mundurnya garis pantai, ini teori yang pertama. Tapi ini yang teori yang paling sederhana ya. Jadi nanti tergantung dari kondisi profil melintang atau tampang melintang dari suatu garis pantai. Jadi pantai itu kalau dia mundur maka yang atas A, yang bawah juga akan sama dengan A. Ini pendekatannya. Kemudian sehingga nanti kalau kita tahu ada suatu gelombang yang bekerja masuk ke dalam suatu daerah pantai, maka nanti kita bisa tahu berapa maju mundurnya A ini yang merupakan fungsi dari, tentu saja fungsi dari kemiringannya ini. Nah, untuk menghitung ini nanti kita biasanya butuh dua persamaan kontinuitas dan persamaan gerak. Tapi ini basic saja saya sampaikan karena saya tidak akan menghitung di sini ya. Nah ini adalah, jadi pertama gerakan sedimen sepanjang pantai ya. Kalau saya ambil satu segmen ya, nah sepanjang DY ini nanti tentu saja kaitannya dengan perubahan A tadi ya, DY dan DX. Maka bagaimana perubahan, ini perubahan angkutan sedimennya, tentu saja ada SX yang masuk ya, dikalikan fungsi waktu, dan yang keluar adalah SX plus DXX dikalikan fungsi waktu. Sepanjang DX dan selebar DY ya. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan kontinuitas. Nah penurunannya bagaimana nanti sebenarnya ada, tapi nanti ini tidak saya bahas karena nanti akan digabung dengan persamaan gerak. Nah, persamaan geraknya ini adalah lebih agak sulit karena fungsi dari sudut datang gelombang ya. Jadi ini diasumsikan kalau ada suatu pantai kemudian dihalangi di sini ya, yang suatu bangunan, maka ini dia akan bergerak ya, sedimennya akan makin lama makin tertumpuk, maka nanti kita akan menghitung berapa perubahan DY per DX yang ini. Tadi per DX ini ada merupakan fungsi daripada potensi, energi potensi yang ada di sini ya. Nah nanti ini akan kita aplikasikan pada model ya. Jadi gabungan antara beberapa cara nanti kita gabungkan pada model. Sekarang kalau ada suatu kasus seperti ini ada satu garis pantai, kemudian dia diberi bangunan seperti ini, kemudian ada sudut datang gelombang dari sebelah kiri dengan membentuk sudut tertentu. Maka di sini akan terjadi sedimentasi, dan di sini terjadi erosi. Dan bagaimana bisa begini? Ya tentu saja kalau ini terjadi sedimentasi ya, kalau sebenarnya kalau kita menggunakan persamaan keseimbangan angkutan sedimen yang kemarin pernah kita bahas itu, antara sedimen yang masuk, sedimen keluar, itu besar mana dan sebagainya.
Kalau seandainya garis pantai ini ya, garis pantai ini panjang sekali, tentu saja pada waktu gelombang datang di sini, dia akan mempunyai sudut yang sama dengan setiap titik yang ada di sini, sehingga sedimennya akan sebesar, misalnya sebesar SX. Maka di sini akan, karena sudutnya sama, pantainya sejajar, maka tentu saja nanti ini akan SX, SX, SX terusnya, sehingga terjadi keseimbangan. Tapi begitu mendekati bangunan ini, maka tentu saja nanti sedimen yang diangkut ke sini makin lama makin akan tertimbun di sini, sehingga nanti lama-lama garis pantainya itu akan miring seperti ini ya. Kalau garis pantainya miring seperti ini, dulunya mungkin miringnya kecil ya, tapi dengan miring kecil nanti ternyata terjadi sedimentasi, sehingga akhirnya terjadi suatu sedimentasi yang cukup besar seperti ini. Nah, proses sedimentasi ini kan berhenti jika sudut datang gelombang ini tegak lurus dengan garis pantai yang terbentuk ini ya. Nah, demikian juga yang pada di bagian belakang ini ya. Di bagian belakang ini bagaimana bisa terjadi erosi di sini? Nah, ini saya kira dengan menggunakan prinsip yang sama, yang di daerah sini pasti ya, sudah garis pantainya lurus semua ya. Nah, sehingga nanti di sini terjadi keseimbangan sedimen. Tapi di ujung sini ini terjadi proses difraksi. Kita ingat bahwa kemarin kalau difraksi itu yang lurus ini ya, maka di sini gelombangnya adalah sama dengan 100% ya. Tapi begitu keluar sedikit ya, akan lebih kecil dari 100% atau mungkin lebih kecil dari 50%. Sehingga di sini lama-lama akan mengalami erosi, di sini nanti lama-lama sedimen. Pertama erosi, tapi lama-lama sedimentasi sehingga bentuk seperti ini. Dan ini sebenarnya bisa dibuktikan. Nah, ini ada beberapa persamaan. Nanti saudara baca saja. Kapan sih sedimentasinya akan berhenti ya? Kapan waktunya, berapa panjangnya dan sebagainya, nanti bisa dihitung dengan formula-formula yang dari sini. Tapi sebenarnya tentu saja untuk menghitung waktu kita butuh dulu berapa panjang L dan D-nya ini. Nah, ini kita bisa hitung kalau T-nya 0 berapa, T-nya 1 berapa, T-nya 2 berapa, dan sebagainya. Sehingga nanti besarnya sedimentasi yang di sini kita bisa hitung setiap saat berdasarkan waktu yang kita inginkan. Nah, ini berapa persamaannya, sehingga nanti kita bisa menghitung itu. Ini contoh. Tapi memang ini ada agak sedikit butuh waktu untuk menjelaskan. Jadi ini ada suatu bangunan yang dibuat suatu breakwater dekat garis pantai. Kemudian pada kondisi awal pada saat T0 ini maka tentu saja Y-nya sama dengan 0. Untuk semua garis X, artinya pada semua garis X di sini pada saat T0 maka tidak ada perubahan garis pantai ini. Tapi pada waktu pertama ya, jika X-nya tidak terhingga ya, atau minus tidak terhingga jauh di sini, maka tentu saja sedimennya akan konstan. S-nya akan sama semua. Jadi tanda itu untuk semua waktu. Oke, batas kedua di mana X-nya sama dengan 0, ya jadi X-nya ada di sini. Kemudian sehingga kalau di sini tentu saja sedimen transparan sudah tidak bisa bergerak sehingga SI-nya sama dengan 0. Ini untuk semua T lebih besar 0. Kemudian untuk semua X sama dengan 0, jadi juga di sini. Tapi jika perubahannya itu sesuai dengan perubahan sudutnya ini, ya, maka ini semua T sama. Sehingga nanti kita bisa menghitung berapa besarnya Y, ya. Besarnya Y itu adalah majunya pantai ini, ya. Kemudian berapa besarnya U, berapa besarnya V. Ya. Oke, ini rumus-rumus saja, nanti saudara bisa untuk yang lebih lanjut nanti akan saudara bisa belajar di S2 dan sebagainya. Sehingga nanti sebenarnya kita bisa menghitung bagaimana atau berapa besarnya sedimentasi yang terjadi di sini. Kenapa kasus ini kita ambil sebagai bentuk bangunan seperti ini? Karena ini secara teknis lebih mudah untuk menjelaskannya. Jadi biasanya kita pasang groin atau krip bangunan yang dekat garis pantai, sehingga kita bisa dengan mudah untuk menjelaskannya.
Nah, tentu saja pada waktu sedimen itu bergerak, kapan dia berhenti? Dia berhenti jika nanti posisinya artinya terjadi keseimbangan sedimen jika posisi garis yang dibentuk ini, kemiringan dibentuk ini akan tegak lurus dengan garis pantai. Tapi walaupun dia tetap garis pantainya tidak berubah, tapi tentu saja makin lama makin maju, makin maju, makin maju. Sehingga kalau dia makin maju terus, tentu saja nanti kalau gripnya ini pendek, maka ada sedimen yang akan melewati bagian atas di sini, bagian atas dari bangunan. Nah, berapa besarnya yang melampaui ini, maka bisa kita hitung dengan rumus ini. Nah, jadi begini, jadi kalau ada satu garis pantai, kemudian kita beri bangunan tegak lurus terhadap pantai tadi, maka di bagian hulunya akan terjadi sedimentasi, di bagian hilirnya akan terjadi erosi. Nah, sedimentasi di bagian hulu tadi, angkutan sedimennya akan stabil jika nanti posisi garis pantai yang miring ini ya, yang miring ini sudah tegak lurus dengan garis pantai, dengan arah gelombang. Cuman walaupun dia sudah stabil, tapi dia makin lama makin maju, sehingga nanti suatu saat dia akan melampaui ujung dari bangunan, kemudian akan ada sebagian yang lewat. Tapi ini terjadi jika bangunan itu ujungnya itu lebih pendek daripada jarak antara garis pantai dengan garis gelombang pecah. Jadi artinya kalau kita ingat sedimen transport atau gerakan sedimen pada awal-awal kuliah kemarin, itu di mana di luar gelombang pecah adalah laut dalam, di dalam antara gelombang pecah dan garis pantai adalah laut dangkal. Sehingga sebenarnya gerakan sedimen hanya terjadi pada daerah laut dangkal tadi. Oleh karena itu sering ditanyakan berapa sih panjang bangunan kalau saya mau bangunan ini kalau saya mau menghentikan atau menyetop terjadinya erosi, maka ya idealnya daerah. Tapi kalau kita bangun sepanjang itu tentu saja akan sangat mahal. Oleh karena itu biasanya kita tidak bangun sepanjang itu, mungkin ada yang membangun hanya 0,4 L, 0,5 L, atau 0,6 L, di mana nanti yang sisanya tadi sedimennya akan tetap lewat. Ya. Jadinya berapa yang lewat tadi bisa kita hitung dengan formula ini. Kalau bangunan itu kita bangun klip atau groin sampai dengan daerah gelombang pecah,
dari sudut datang gelombang. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa orang yang memodelkan, salah satunya adalah Sue, Sylvester, dan Xia. Ya. Dia membuat satu pantai yang berbentuk parabola. Ya. Nah, maka ini adalah pantainya. Kemudian di sini ada satu bangunan ya. Nah, bangunan ini bisa dimisalkan sebagai satu batu karang atau pantai yang berbentuk batu karang yang posisi seperti itu, ada yang tegak, ada yang miring, ada yang horizontal, ada yang miring ke atas dan sebagainya. Sedangkan di sini adalah satu pantai yang terdiri dari batuan, secara geologi batuan yang dia merupakan bentuk yang mungkin bulat atau kotak dan sebagainya. Tapi dia tidak panjang ya. Sehingga kalau ini batuan ini tidak bisa terkikis atau tererosi, sedangkan di sini ada bangunan yang atau ada batuan yang bentuknya seperti ini, maka kalau menurut pendekatan dari teori Sylvester atau Sue dan Xia ini, maka pantai yang ada di dalamnya itu bisa berbentuk seperti ini ya. Bisa berubah seperti ini. Nah ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh sudut beta, sudut V, dan panjang jari-jarinya ini. Ya. Nah tentu saja nanti ini kalau kita ingin memprediksi bentuk-bentuk semacam ini di lapangan, ya kita harus melakukan pengukuran. Ya. Nah sekarang berdasarkan teori ini, maka kalau pantainya berbentuk seperti ini atau batuannya berbentuk lurus seperti ini. Tapi kalau batuannya bagaimana bentuknya seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini dan seterusnya. Sehingga nanti dari berbagai macam posisi dari batuan-batuan atau dinding-dinding batuan ini, maka kita bisa mengetahui berapa atau bagaimana bentuk dari bangunan. Ya ini sangat dipengaruhi oleh sudut datang gelombang dan tentu saja jarak antara dua titik ini. Sehingga nanti pada satu garis pantai, kalau kita ingin merekayasa pantai tadi, atau mendesain nanti bentuknya seperti apa di kemudian hari, maka sebenarnya kita bisa meletakkan atau membangun bangunan-bangunan itu pada dua titik yang berjauhan tergantung jarak yang kita inginkan. Kemudian bangunan-bangunan itu kita modelkan atau kita bentuk, apakah dia mau tegak lurus seperti ini, miring atau horizontal dan sebagainya. Sehingga nanti kita bisa membentuk pantai-pantai di dalamnya ini. Nah, berapa besarnya atau berapa beta, kemudian berapa R0, R dan sebagainya, maka ini ada satu diagram yang menghubungkan itu, di mana hubungan antara R dan R0, C0, C1, dan ini adalah satu diagram yang mencari besarnya C0, C1, dan C2 berdasarkan sudut beta ya. Di mana betanya itu biasanya kita ukur di lapangan, kemudian berdasarkan harga ini ya. Harga alfanya ini atau V-nya ini ya, harga V-nya ini ya. Di mana harga beta itu adalah ini, sedangkan harga V adalah ini. Ya. Maka kalau nanti kita akan menghitung berapa yang kita butuhkan, R-nya berapa, R0-nya berapa, maka kita bisa menentukan, mensimulasi dengan memasukkan sudut beta dan V, kemudian kita bisa dapatkan harga R dan R0-nya. Jadi untuk merencanakan satu pantai yang berbentuk hiperbola atau parabola seperti ini. Sehingga kalau saya punya pantai yang panjang, kemudian saya ingin membentuk suatu bentuk-bentuk tertentu, maka saya bisa meletakkan ya bangunan-bangunan tadi pada jarak-jarak tertentu dengan posisi-posisi tertentu sehingga nanti pantainya itu bisa berbentuk macam-macam ya. Ini adalah untuk mencari C1, C2, C3. Ini adalah untuk mencari R0, R per R0-nya ya. Maaf, tunggu sebentar ya. Ini ada gangguan sebentar nih.
Oke ya, jadi kita bisa rubah berbagai macam bentuk pantai atau mendesain bentuk pantai yang pantainya berbentuk lengkung-lengkung itu. Mungkin kalau di dalam contoh ini hanya satu lengkungan, tapi nanti kalau saudara mau membentuk beberapa lengkungan ya tentu saja kalau saya ingin satu lengkungan, saya meletakkan dua bangunan di kiri kanan dengan satu bangunan berbentuk seperti ini, misalnya terlurus atau miring dan sebagainya. Kalau sebelahnya ingin saya bentuk lengkung lagi, saya meletakkan bangunan yang lain lagi dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti pantai itu bisa berbentuk lengkung sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi ini tadi adalah salah satu cara-cara model empiris. Tapi sebenarnya nanti model empiris ini banyak sekali ya, yang bisa kita aplikasikan beberapa teori. Bagaimana kalau pantai itu selain berbentuk lengkung, nanti bagaimana pantai itu kalau misalnya dia akan berbentuk dengan bentuk-bentuk tertentu yang kita inginkan. Makanya dulu ada beberapa keinginan dari beberapa, misalnya ada seorang yang ingin mempunyai satu pulau, kemudian garis pantainya itu ingin dibentuk seperti bentuk kura-kura misalnya, atau pulaunya dibentuk seperti pulau. Kalau dulu seingat saya ada proyek yang ambisius begitu ya, di Teluk Benoa di Bali itu ingin pulau di situ itu direklamasi, perairan di situ direklamasi, jadi didatangkan materialnya dengan timbunan yang cukup besar seperti pulau begitu, tapi kemudian pulaunya dibentuk seperti orang menari legong misalnya. Nah, maka tentu saja kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah metode empiris ini ya. Tapi tentu saja reklamasi dan sebagainya pulau banyak kan sangat relatif, pasti sangat mahal sekali. Kalau nilai ekonomisnya tidak menguntungkan pasti tidak akan dibuat. Nah, dan prosesnya tidak sebentar. Jadi memang biasanya begitu direklamasi kemudian mau didesain dibentuk dengan bentuk tertentu, tapi sambil desainnya diaplikasikan atau dibuat, kalau kita menunggu pantainya membentuk dengan sendirinya atau terjadi bentuk parabola dengan sendirinya akan makan waktu. Oleh karena itu langsung biasanya selain bangunannya kita letakkan pada titik-titik yang kita inginkan, nah sekalian bagian dalam juga langsung direklamasi atau di dredging, mendekati bentuk dari desain yang kita tadi. Nah ini banyak terjadi yang mungkin di Singapura dan sebagainya, pantai mereka kan daerah-daerah wisatanya seperti di Sentosa Island itu kan pantainya kurang bagus ya, karena di Pulau Rio itu kan biasanya pantainya berlumpur ya, tapi terus kemudian mereka pantainya direklamasi, didatangkan pasir buasan atau pasir dari tengah laut di pulau daerah Pulau Bintan situ, kemudian garis pantai yang dulunya dalam kondisi existing kemudian direklamasi, dimajukan, itu maju kemudian direkayasa, dibentuk sedemikian rupa sehingga dia aman terhadap erosi dan abrasi atau terhadap sedimentasi. Bahkan mungkin kalau untuk daerah wisata maka dia bisa membentuk pulau-pulau tadi seperti desain yang kita inginkan untuk mendapatkan suatu leisure atau kenyamanan bagi pengunjungnya ya. Itu kalau dari segi rekayasa ya. Kemudian yang model perubahan garis pantai. Nah, ini model ini adalah ada model satu dimensi dan sebagainya. Nanti kita lihat di sini adalah beberapa pesan matematik yang menunjukkan hubungan antara beberapa parameter, di mana Q ini biasanya adalah besarnya angkutan sedimen ya. Di mana perubahan garis pantai meronjak fungsi dari Y dot kuadrat Y dot kuadrat dot X kuadrat ini adalah merupakan fungsi dari satu parameter epsilon ya, dikalikan dengan dot kuadrat Y dot X kuadrat sama dengan perubahan garis pantai merupakan fungsi dari waktu ya. Di mana harga epsilonnya adalah kaitannya dengan angka gelombang, tinggi gelombang pecah, kecepatan rambak gelombang pecah dalam grup, kemudian
kemudian RKN, kemudian DB dan DC ini adalah besarnya maju mundurnya garis pantai. Nah, saya tidak menuliskan notasinya terlalu banyak ya, apa arti masing-masing notasi itu. Nanti kalau saudara memang berniat untuk mengambil TA dengan menggunakan model-model ini, nanti sebenarnya software-nya ada ya. Mungkin saudara bisa tanya nanti ke lab sumber daya air, lab hidroteknik, mungkin bisa kontak sama Pak Damar untuk bisa menggunakan model-model yang ada di sini. Mungkin ada banyak model saya kira yang baik yang open source maupun yang harus beli ya. Nah, ini ada lagi metode Bernard Consider ini adalah untuk mengetahui berapa maju mundurnya garis pantai jika dipasang suatu groin atau grip ya. Sebenarnya ada gambar video tapi tidak jalan. Nanti mungkin saya akan coba perbaiki ya ini. Nah, yang terakhir adalah model satu dimensi. Jadi untuk perubahan garis pantai. Ini yang dikenal dengan model Genesis, generalize. Jadi maksudnya perubahan garis satu garis pantai satu dimensi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini maka asumsinya adalah jadi prinsipnya adalah konservasi volume. Jadi sedimen itu akan bergerak maju mundur berdasarkan kondisi keseimbangan. Ini yang ke arah crossshore transportnya tadi. Jadi ini ada dua, ke arah tegak lurus dan ke arah memanjang. Yang ke arah tegak lurus itu saling terjadi keseimbangan, tapi yang ke arah memanjang pantai, longsor transportnya akan bergerak sesuai dengan orientasi atau arah garis pantainya tadi. Tapi perubahannya itu akan membentuk yang namanya single line theory. Jadi maju mundurnya sebesar A tadi ya. Nanti kita lihat skematisasinya. Nah ini ya. Jadi garis pantai itu bisa bergerak ke arah memanjang dan ke arah vertikal ya. Yang ke arah vertikal ini, yang ke arah tegak lurus ini saling tegak lurus ya. Terjadi konservasi, artinya yang maju dan yang mundur akan selalu sama ya. Tapi yang bergerak ke sepanjang pantai ini akan mengalami perubahan. Nah ini digambarkan dengan bentuk seperti ini. Ya. Dan jadi yang maju mundur ini akan selalu sama jumlahnya, di mana bentuk profilnya akan selalu sama. Ini memudahkan saja nih. Jadi seperti kemarin, seperti tadi teori single line theory, ini bentuk profilnya akan sama, maju mundurnya sebesar A, di sini adalah DY. Kemudian dia akan bergerak sepanjang X ini. Nah, yang sepanjang X ini adalah nanti perubahan garis pantainya. Ya. Nah ini kemudian kalau kita buatkan semacam diagram atau skema matematiknya akan seperti ini. Ya. Sehingga nanti perbedaan kapasitas angkutan sedimen sejajar garis pantainya, ini ada delta Q atau perubahan sedimennya merupakan fungsi dari perubahan waktu, tentu saja perubahan fungsi dari sedimen dan jarak dikalikan dengan jarak dan waktunya. Ya. Sehingga nanti ini adalah sedimen ke arah tegak lurus pantai dan sejajar di garis pantai. Nah, sehingga penambahannya nanti perubahan volume tegak lurus pantainya adalah hanya sebesar ini, tapi perubahan sepanjang pantainya nanti akan sebesar ini. Nah, nanti ini ada DB di sini. Nah, nanti ini prinsip dari model yang akan kita, kalau kita menggunakan model satu dimensi. Jadi nanti kalau saudara pakai software, misalnya nanti kalau mau TA, kemudian saudara bisa kontak Pak Damar, nanti ada model Genesis, tapi Genesis mungkin itu yang lama, tapi sudah di-connect sama model surface water system ya. SMS Surface Water Modeling System. Jadi nanti dari bisa pakai software itu. Nah prinsipnya adalah ini tadi. Ini kalau dari penampangnya gerakan ke arah vertikal, tegak lurus dan ke arah horizontal atau memanjang.
Oke, ini nanti penurunnya kalau saudara mau menggunakan model nanti penjelasannya ada semua di dalam manualnya ya. Sehingga nanti besarnya angkutan sedimen sejajar garis pantai akan sebesar ini, berapa A1 dan A2-nya merupakan fungsi dari ini. Saya kira ini banyak penjelasan, berapa nilai A, tangan beta, kemudian A-nya berapa, dan sebagainya. Ini untuk penyelesaian numeriknya nanti, kita lihat pada skema di bawah ini ya. Nah, jadi nanti ini perubahan garis pantainya kita ambil salah satu, ini adalah YI, kemudian dia akan bergerak. Ini Y plus 1, ini Y minus 1 ya. Sehingga nanti kalau ini garis pantainya, maka dia akan berubah, numeriknya akan berubah secara bertahap seperti ini. Nah, saya kira nanti ini ada di penjelasan ya. Di dalam manual dari software tadi ya. Ini juga, jadi kalau arah gelombangnya berubah, tentu saja nanti perubahannya akan mengikuti itu ya. Nanti numeriknya juga dimasukkan perubahan garis pantai ini ya. Oke, sampai di sini. Jadi ini saya akhiri untuk longsor transport ya. Jadi ada crosser, ada longsor. Lah longsor tadi bisa dihitung dari berbagai cara. Tapi cara-cara yang kita hitung itu biasanya nanti kalau untuk konsumsi ujian atau IAS nanti mungkin kita hanya menggunakan model atau metode SERC yang pertama ya. Yang pertama itu kemarin kita melihat beberapa apa? Nanti mungkin kita hanya akan menggunakan metode energy flux ini kalau untuk konsumsi EAS ya. Tapi kalau untuk konsumsi TA sudah bisa pakai model. Ya. Ini kemarin ada grafik-grafik yang seperti ini, saudara mungkin sudah masih ingat ya, nanti saudara pelajari. Ini sama, ini prinsipnya begini ya. Nah ini kan saya ada contoh soal semacam ini. Jadi ada satu garis pantai yang membentuk. Nah ini sebenarnya bentuk pantainya tentu tidak sekaku ini, tapi mungkin dia agak smooth begitu ya. Kemudian nanti kita buatkan skematisasinya, kita potong-potong sesuai keinginan kita. Kemudian dari kita potong-potongnya nanti kita buat garis tengahnya ya. Kemudian nanti kita lihat kalau gelombang ini terhadap ini bagaimana arah gelombangnya, gelombang ini terhadap pantai ini bagaimana arah gelombangnya, gelombang terhadap pantai ini bagaimana arah gelombangnya. Tentu saja nanti setiap dengan gelombang yang sama tapi garis pantainya membentuk kondisi yang berbeda atau arah yang berbeda akan menghasilkan sudut datang gelombang di laut dalam yang berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya contoh soal, ini ada satu garis pantai. Misalnya sudut AB dengan bidang horizontal 30 derajat. Kemudian BC dengan garis horizontal membentuk sudut 5 derajat. Jadi ke bawah ya, 5 derajat ke bawah. Kemudian CD membentuk sudut misalnya 15 derajat ke bawah. DE membentuk sudut 30 derajat ke atas. Nah, sehingga nanti saudara ditanya berapa tinggi gelombang di laut dalam untuk berapa kalau tinggi gelombangnya diketahui misalnya 2 meter. Kemudian sudah ditanya berapa sudut datang gelombang untuk pantai AB. Jadi berapa sudut datang gelombang di laut dalam untuk pantai AB? Berapa sudut datang gelombang untuk pantai BC? Berapa sudut datang gelombang? Ini beda-beda. Jadi H0-nya sama tapi V0-nya akan beda-beda ya. Bisa dipahami? Karena H0-nya sama, V0-nya berbeda-beda, maka tentu saja nanti besarnya angkutan sedimen yang bekerja pada AB, S1, S2, S3 akan beda ya. Karena apa? Karena kalau kita kembali pada teori yang pertama kemarin itu, yang energy flux itu, bahwa besarnya angkutan sedimen itu sangat dipengaruhi oleh sudut datang gelombang ya. Sehingga nanti kalau S0-nya beda-beda ya, S1, S2, S3 beda-beda, ya tentu saja nanti terjadi satu, saudara menggunakan prinsip ini ya, maka saudara akan tahu bahwa berapa sedimen yang terkumpul pada titik B atau sedimentasi pada titik B,
berapa yang erosi pada titik C, berapa yang sedimentasi pada titik D, dan seterusnya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai ini? Kalau tidak ada, saya akan sebentar ini ada soal ya. Tapi soalnya ini kurang dalam Word PDF. Ini. Cuman dia menggunakan HP. Jadi suatu segmen pantai seperti pada gambar 2, jadi ini 90, 65, 95 dan sebagainya. Kemudian hitung sudut datang gelombang pecah. Ini kan menggunakan istilah seolah-olah di situ ada gelombang pecah, bukan di laut dalam tapi gelombang pecah ya. Jadi saudara bagaimana menghitung sudut datang gelombang pada pantai masing-masing segmen pantai. Jadi alfanya itu ya alfa B atau alfa 0 kalau di situ HB-nya sama dengan A0. Nah, nanti saudara tinggal mencari ini ya berapa kira-kira sudut datang gelombangnya. Ya. Gelombangnya sama arahnya, tapi karena pantainya posisinya berbeda-beda, maka nanti tentu saja H0 atau ya sudut datang gelombang V0 atau VB-nya atau alfa B-nya akan beda-beda. Ya. Saudara main pakai ini, kalau saudara sketch satu pantai satu, nanti arahnya seperti ini, nanti kira-kira sudutnya berapa dan sebagainya. Kemudian sudah diminta menghitung berapa besarnya angkutan sedimen pada masing-masing ini ya. Tentu saja seperti yang tadi yang saya contohkan akan beda-beda pula ya. Kemudian dengan angkutan sedimen diketahui maka disebut bagaimana perubahan garis pantainya. Maksudnya apakah di sudut 65 ini ya di titik ini akan mengalami erosi atau sedimentasi. Di sini juga akan ada erosi. Kalau mau menghitung berapa jumlah erosi atau sedimentasinya secara kasar, maka saudara tinggal mencari ini jaraknya berapa, ini jaraknya berapa, ya, ini jaraknya berapa. Ambil setengahnya, kemudian tahu volumenya, tahu lebar pantainya, maka saudara akan tahu berapa tebalnya. Ya. Bisa ditangkap soal ini? Ada pertanyaan mengenai soal ini? Nah, kira-kira ini kan soal ujian dulu, mungkin tahun 2000 saya lupa, tapi mungkin ya akan keluar dengan soal yang sama sejenis ini misalnya ya. Ya sebenarnya sama dengan ini ya, sama saja ya. Ini kalau yang nomor 1 saya kira kemarin kita sudah EAS, tapi mungkin kalau keluar lagi ya tergantung nanti karena ini kan dibuat oleh grup dosen, jadi nanti kita ini ada satu gelombang yang ini kadang-kadang mengimajinasikan arah gelombangnya ini yang kadang-kadang bingung. Ini sebenarnya pantai, cuman ini ada pantainya dibuat miring gini aja sudah bingung. Sebenarnya selama ini kita buat pantainya horizontal, sudut datang gelombangnya yang beda-beda ya. Tapi karena seolah pantai dibuat miring, kemudian ini dibuat dengan model seperti ini, maka saudara jadi bingung. Ya. Jadi yang perlu saudara pahami adalah apa sih yang dimaksud dengan sudut datang gelombang itu ya. Dari sudut datang gelombang itu adalah
sudut yang dibentuk antara garis pantai atau kontur yang sejajar garis pantai dengan garis puncak gelombang. Yang dimaksud garis puncak gelombang adalah jika di situ ada beberapa gelombang yang sejajar satu sama lain, nanti puncak-puncaknya itu dihubungkan ya. Jadi ada garis puncak gelombang, ada garis ortogonal gelombang. Kalau garis ortogonal gelombang adalah garis yang mengikuti arah gelombang tadi ya. Arah bergeraknya gelombang. Tapi kalau garis puncak gelombang yang tegak lurus dengan ortogonal gelombang tadi. Ini mudah karena apa? Karena ini hanya breakwaternya kan sejajar kiri kanan ya. Lebarnya kelihatan, nanti yang ditanyakan berapa sih tinggi gelombang pada titik A atau pada titik B ya. Atau mungkin ditanyakan seperti ini misalnya pertanyaannya, kalau kapal itu mempunyai toleransi dia bisa menerima gelombang misalnya 3/4 meter atau 0,75 meter, nanti apakah kapal itu bisa sandar di dermaga yang di sini misalnya. Berarti nanti saudara mencari berapa gelombang pada titik ini. Misalnya kapalnya, nah ini kemudian pertanyaannya misalnya pada ada dermaga B ini ya. Kemudian kapal itu mempunyai toleransi di mana kalau tinggi gelombangnya di bawah 0,75 dia bisa sandar. Tapi kalau gelombangnya di atas 0,75 dia akan tidak bisa sandar. Maka saudara harus mencari berapa tinggi gelombang pada titik B ini. Kalau ternyata tinggi gelombang pada titik B setelah mengalami refraksi dan difraksi kemudian tinggi gelombangnya 1 meter, padahal toleransi kapalnya tadi hanya bisa menerima gelombang yang 0,75 meter, maka berarti kapal itu tidak bisa disandarkan di situ. Atau mungkin desain pelabuhannya harus dirubah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Perlu dicernak dulu ya. Nanti mungkin hari Rabu kita bisa diskusikan karena kita kan tinggal ketemu nanti 2 kali tatap muka atau 2 minggu atau ya mungkin hanya 2 kali 3 kali ya. Dan nanti ini masih ada sisa mengenai bangunan pantai atau bangunan pantai. Nanti mungkin kita akan diskusi mengenai mengenai soal-soal yang soal yang tadi maupun soal yang kemarin kita dipakai untuk AS itu ya. Untuk kuis mas saya. Jadi ini kita baru mengenal atau menghitung tinggi gelombang. Intinya kita akan menghitung tinggi gelombang ya. Sama menghitung perubahan garis pantai. Kita belum mendesain bangunan pantai. Nanti untuk mendesain bangunan pantai, nanti saudara, kalau saudara tertarik dengan materi sumber daya air atau apapun, nanti pasti akan diminta untuk mengambil mata kuliah pilihan perencanaan bangunan pantai. Ada pertanyaan? Ini tadi saya mencoba untuk membuka MyITS presensi, tapi tidak bisa. Entah berapa kali saya error terus, dan nanti mungkin presensinya nanti coba akan saya buatkan Google Form saja yang nanti saya kirim ke WA. Atau nanti kalau memang bisa, setelah kuliah sih bisa, nanti akan saya buatkan, nanti saudara isi, nanti saudara langsung selesai. Mungkin saya beri waktu mungkin 30 menit ya, nanti saudara bisa isi. Oke, jadi ini kita masih ada waktu
15 menit. 15 menit. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya kalau soal itu bisa banyak. Kalau kemarin mengenai statistik gelombang itu kan pernah saya beri contoh, misalnya ada satu perusahaan minyak ingin bikin platform atau DAP satu lokasi satu plat atau struktur mengenai untuk pengeboran minyak ya. Kemudian saya tahu tinggi gelombang di situ misalnya 4 meter ya. Kemudian saya ingin tahu berapa sih tinggi dak atau platform tadi, tingginya berapa dari muka air laut rata-rata kalau tinggi gelombangnya 4 meter. Nah, permintaannya adalah supaya dia bisa bekerja berapa lama ya saya. Maka saya harus mendesain berapa tingginya tadi, berapa tingginya plas tadi. Nah, kemarin kita sudah ada analisa stat dengan metode Rayleigh tadi. Maka kita ingin mencari berapa sih sebenarnya jumlah berapa tinggi gelombang yang melampaui misalnya 4 meter tadi. Atau kalau saya ingin gelombangnya 4 meter, saya bangun platformnya dari 5 meter, maka karena gelombang itu sangat acak, maka ada kemungkinan gelombang itu akan mencapai 5 meter. Nanti di antara itu yang tinggi gelombangnya lebih dari 5 meter, itu ada berapa persen. Kalau terjadi hanya 10%, maka berarti nanti saya bisa bekerja selama waktu 90%. Artinya masih efisien. Tapi kalau sudah di atas 35% berarti sudah tidak efisien lagi. Artinya orangnya harus libur selama, kalau kemungkinan terjadi 40%, orangnya harus libur 40%. Berarti nanti 4 operasi dari rig atau pengeboran tadi dia hanya bisa mengoperasikan selama 60% dari waktu dalam 1 tahun. Nah, nanti coba kita bahas-bahas semacam itu. Oke, kalau tidak ada, ini saya lanjutkan sebentar saja, 10 menit ya, untuk mengawali mengenai bangunan pengaman pantai. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini ada bangunan pengaman pantai. Jadi ya ini bangunannya seperti bangunan seperti batu yang disusun saja. Jadi tapi nanti sebenarnya ada bangunan yang ya kayak dermaga yang terbuat dari yang pancang atau dengan peladak dan sebagainya. Ada yang terdiri dari dinding beton, ada yang terbuat dari kaisong gitu ya, bentuk-bentuk tertentu ya. Tapi semua itu nanti ada beberapa kriteria yang ingin kita bahas di sini. Kalau ini kita bicara masalah bangunan pengaman pantai, jadi bukan bangunan pantainya, tapi bangunan pengaman pantainya. Jadi bangunan pengaman pantai ini adalah bangunan yang mengamankan pantai terhadap erosi atau sedimentasi. Jadi supaya garis pantainya tidak mengalami kemunduran atau terjadi erosi atau abrasi, sehingga pantai di belakangnya akan daratannya akan mundur dan berkurang sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Atau kalau di situ ada bangunan maka akan merusak bangunan itu. Nah, ini adalah bentuk pengamannya, tentu saja bisa bermacam-macam, tapi ini adalah gambar, ini adalah tetrapod atau dolos ya mungkin ya. Salah satu bentuk dari artificial armor. Jadi kalau yang kita biasanya bangunan pengaman pantai ini terbuat dari batu atau armor namanya ya.
Tapi kalau batu yang diameternya cukup besar kita butuhkan yang tidak ada, maka kita harus mencari penggantinya. Artinya penggantinya itu dengan massa atau berat yang sama. Jadi bukan bentuk atau diameter ya, tapi dengan berat yang sama. Jadi misalnya ini tetrapod ini, maka kalau tetrapod ini beratnya 1 biji 1,5 ton, maka kira-kira kita juga butuh batu dengan berat 1,5 ton. Hanya kalau batu itu kadang-kadang kalau berat 1,5 ton itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk ukuran diameternya sekian gitu ya. Asal berat jenis batunya sudah ditentukan. Nah ini sekarang kalau kita bentuk dalam bentuk beton, maka bentuknya bisa bermacam-macam, tapi mungkin beratnya akan berbeda untuk tiap-tiap bentuk. Kenapa berbeda? Karena nanti akan dipengaruhi oleh bentuknya tadi. Ya. Biasanya kalau beton ini, kalau kita asumsikan berat jenis batu itu adalah misalnya 1,8 ton per meter kubik, maka berat beton adalah 2,4 misalnya. Maka tentu saja kita butuh berat beton yang lebih kecil dibanding dengan batu yang kita rencanakan. Ya. Karena berat jenisnya yang berbeda tadi. Ya. Jadi ini adalah erosi pantai. Jadi ini kita bicara pengelolaan pantai, permasalahannya karena terjadi erosi. Nah, erosi itu ya kita harus biasanya, karena kalau erosi tergantung ya, dia merugikan atau tidak. Kalau merugikan pasti kita akan lakukan pengamanan. Tapi kalau biaya pengamanannya lebih besar daripada nilai ekonominya, biasanya kita biarkan. Ya. Orangnya kita pindahkan misalnya. Jadi ini ada kaitannya dengan pihak pemerintah, masyarakat, dan para pengambil kepentingan, itu termasuk misalnya ada pengusaha ikan, pengusaha pelabuhan, dan sebagainya. Jadi dapat menimbulkan kerugian sangat besar karena rusaknya kalau pemukiman dan fasilitas yang ada di area pantai. Jadi ada pelabuhan bisa rusak, kalau ada rumah bisa bererosi dan sebagainya. Penyebab erosi ada sebab alamiah, jadi naiknya muka air laut, berubahnya suplai sedimen, kemudian terjadinya gelombang badai. Ya. Tapi gelombang badai ini memang terjadi, tidak selalu terjadi sepanjang tahun. Kemudian ada overwash, artinya gelombang yang masuk ke pantai itu lebih besar daripada biasanya. Kemudian adanya angkutan sedimen yang sepanjang pantai, bukan tegak lurus pantai ya. Dan angkutan sedimen oleh angin lah. Kalau angin ini biasanya terjadi suatu gundukan di pinggir-pinggir pantai, tapi ini tidak terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Biasanya terjadi pada daerah negara-negara di pantai, di laut utara ya, di daerah Eropa sana. Ya. Kemudian sebuah buatan, ini penurunan tanah kan, air tanah ambil, kemudian penggalian pasir, intervensi angkutan sedimen, jadi orang mensuplai sedimen, mengambil sedimen atau menambang pasir dari pantai. Kemudian pengurangan suplai, jadi kalau di muara sungai itu ada, di pantai itu ada sungai, kemudian sungai membawa sedimen, kemudian sungainya dibendung atau sungainya diambil pasir dari hulunya. Maka suplai sedimen di pantai berkurang. Kemudian perusakan pelindung alami. Ya kalau ada pelindung, misalnya ada bakau, ada mangrove, kemudian mangrove dihilangkan, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan pantai. Berapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pantai? Memperkuat melindungi muka pantai agar mampu menahan serangan gelombang. Nah, memperkuat itu bisa dengan mereklamasi, bisa dengan membuat bangunannya bisa miring, bisa tegak, bisa sejajar, bisa tegak lurus, dan sebagainya. Kemudian mengubah laju transport sedimen. Nah, jadi kalau pantainya lurus, maka angkutan sedimennya kan berdasarkan teori yang tadi kita bahas, yaitu mengenai pakai rumus Serre, di mana dipengaruhi oleh arah sudut datang gelombang. Maka jika pantainya sejajar, lurus saja, maka tentu saja tidak akan terjadi satu erosi karena terjadi keseimbangan terus-menerus. Tapi kalau dia pantainya kemudian berbelok, seperti pada soal yang tadi,
kemudian pantainya berbentuk miring, maka akan terjadi perubahan angkutan sedimen. Nah, kalau terjadi perubahan maka bisa erosi, bisa sedimentasi. Nah, untuk itu erosi dan sedimentasi terjadi karena tidak terjadi keseimbangan ya antara sedimen yang masuk dan keluar. Untuk menyeimbangkan maka perlu kita interupsi, kita ubah arahnya tadi ya. Jadi dengan merubah sudutnya atau memasang bangunan ya. Biasanya bangunannya kita sebut dengan creep atau groin tadi untuk kalau kita mau menghambat lajunya ya. Kemudian mengurangi energi gelombang. Nah ini kita bisa bangun bangunan pemecah gelombang. Kemudian kita bisa bangun revetment ya. Kalau di tepi pantai revetment, tapi kalau di tengah laut kita bisa bangun pemecah gelombang atau breakwater. Kemudian yang dia adalah beach nourishment atau reklamasi ya. Dengan menambah subbah sedimen ke pantai. Jadi biasanya ditambah itu secara berkala berdasarkan analisa-analisa teknis dan matematis yang akurat, karena kita tahu bahwa untuk mensuplai mengambil sedimen dari tengah laut kemudian kita bawa ke pinggir pantai itu biayanya sangat-sangat mahal. Tergantung dari di mana kita mengambil sedimen. Kalau kedalamannya sampai 20 meter, 10 meter ya, kita siapkan kapal keruk dengan kemampuan yang besar untuk bisa menyedot dengan cara section atau cara menggali itu dengan bucket dredger atau suction dredger ya. Kemudian pasirnya kita ambil ke atas, kemudian kita bawa ke pinggir pantai. Untuk membawa ke pinggir pantai dari tengah laut bisa pakai tongkang, bisa pakai barats atau kayak kapal-kapal pengangkut batu bara itu, tongkang-tongkang batu bara itu, atau kita sedot dari tengah laut langsung ke daratan ya, kita suction gitu, kemudian di daratan ditimbun kemudian diratakan, kemudian melakukan penghijauan atau reboisasi daerah pantai, yaitu kalau ada mangrove dan sebagainya bisa kita manfaatkan. Tapi menanam mangrove kalau untuk tujuan menggali gelombang yang besar jelas tidak bisa. Biasanya mangrove itu hanya bisa dipakai untuk kalau secara alami biasanya di situ sudah ada ya, kemudian kita reboisasi atau kita tanam kembali. Kalau kita tanam kembali masih rusak karena ada gelombang, maka kita harus membuatkan pengamannya dulu ya, untuk melindungi mangrove-mangrove yang masih kecil sampai dia besar baru nanti dia bisa bertahan ya. Pemilihan, nah ini nanti pada waktu kita membangun bangunan pantai kita harus memilih ya. Jadi penyebab kerusakannya apa ini harus kita teliti dulu. Kalau kita tidak tahu penyebabnya nanti bangunnya akan salah ya. Salah desainnya, salah posisinya, salah panjangnya, salah dimensinya dan sebagainya. Kemudian tujuannya yang ingin dicapai ini kaitannya dengan nilai ekonominya. Kalau di situ mau dibangun hotel bintang 7 misalnya, hotel mewah dengan fasilitas pantai yang lebar dan sebagainya, maka kita secara ekonomis hotel tadi akan didatangi oleh tamu-tamu wisatawan yang orang yang kaya-kaya, kemudian harga hotelnya juga mahal, kemudian frekuensi kunjungannya juga banyak, tinggi, sehingga secara ekonomis bisa dijangkau, sehingga nanti kita bisa membangun bangunan di situ. Tapi biasanya kalau hotel-hotel semacam ini, tamunya itu ingin pantai yang bagus, indah, tidak ada bangunan-bangunan yang menonjol itu ya kadang-kadang. Sehingga kadang-kadang dibangun groin atau dibangun offshore breakwater, kadang-kadang mereka tidak mau. Maka biasanya salah satu cara adalah dengan mereklamasi. Tapi reklamasi tidak hanya sekali, tentu saja secara berkala, mungkin 3 tahun sekali, 4 tahun sekali ya. Kemudian efektivitas bangunan, ini tergantung desainnya. Kemudian bahan-bahan bangunan yang tersedia di sekitar lokasi. Kalau lokasinya jauh dari tempat yang akan dibangun, ya sumber masanya jauh, maka ya menjadi mahal, maka tidak ekonomis lagi. Maka biasanya stone itu adalah pilihan yang paling murah karena memang bisa dibentuk di mana-mana, bisa dibangun di mana-mana, bisa dibuat di mana-mana. Bahkan bisa dibuat di lokasi.
Kemudian kita harus tahu karakter gelombangnya, tinggi gelombang, periode dan arah gelombang. Kemudian faktor lingkungan, ya ini kadang-kadang kita tidak bisa membangun hanya satu titik. Kalau kita bangun pada satu titik menyebabkan erosi pada titik lain, maka ini akan sangat mengganggu. Oleh karena itu nanti kita di dalam membangun bangunan pantai tidak hanya membangun untuk kepentingan kita, tapi biasanya kalau saya punya hotel, tidak hanya untuk kepentingan hotel saya, tapi untuk kepentingan keseluruhan. Jadi harus ada secara komprehensif untuk sepanjang pantai itu. Makanya ada namanya manajemen pantai. Jadi tidak bisa membangun sembarangan. Kemudian aktivitas masyarakat sekitar pantai ini, kadang-kadang kalau kita bangun fasilitas atau bangunan pantai, ternyata mengganggu aktivitas masyarakat di situ. Misalnya nelayan, kemudian dengan adanya bangunan kita bikin, ikannya hilang atau ikannya berkurang, maka itu juga tidak direkomendasi untuk dibangun. Harus kita kaji dulu atau ada solusi lain. Kemudian estetika ini biasanya dikaitkan dengan daerah wisata. Jadi daerah wisata biasanya ingin pantainya putih, tidak ada bangunan, macam-macam dan sebagainya. Ini proses, ini ya ini proses pengelolaan pantai. Ini diagramnya seperti ini, nanti kita bahas satu persatu ya, secara tidak detail tapi kita kira nanti seperti apa. Baru nanti kita menginjak kepada bangunannya. Nah, berdasarkan fungsinya, jadi ini fungsinya ya, fungsinya konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai. Ini berarti fungsi dan ada dibagi 3 kelompok. Dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan berhubungan dengan pantai, atau jadi dia bangunannya tegak lurus pantai tapi terhubung dengan pantai. Kemudian konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan pantai atau tegak lurus pantai. Oke, saya kira nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Nanti kira-kira bentuknya seperti apa saja. Ya. Ini seperti banyak sekali orang membangun bangunan pantai dengan melindungi pantai, tapi dengan bangunan gini tegak seperti ini. Ini sangat tidak efisien dan sangat merusak sebenarnya malahan. Ya. Salah. Ya. Kalau ingin dibangun seperti ini, maka bagian depan dari bangunan itu tetap harus dibuatkan suatu bangunan pantai yang lain ya, supaya tidak karena akibatnya seperti ini. Jadi kalau saudara membangun bangunan seperti tegak lurus seperti itu, maka dulu pantainya yang berwarna hitam itu nanti akan menjadi seperti merah itu. Nah merah itu makin lama makin turun, maka lama-lama bangunan saudara itu kolaps ya. Karena tidak terjadi keseimbangan. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Kemudian sebentar lagi kalau absennya bisa, nanti saudara akan saya buatkan absen. Kalau tidak bisa, nanti akan saudara saya buatkan Google Form saja. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Ya? Belum ada, Pak. Ya, selalu belum ada. Tak apa-apa, nanti saya tanya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih perhatian saudara. Nanti kita lanjutkan hari Rabu. Kita nanti ketemu 2 kali lagi saja. Nanti setelah yang terakhir ini kita bahas soal-soal. Atau mungkin terakhir mungkin nggak ada waktu lagi untuk 3 ujian ya mungkin ya. Oke, nanti kita atur